Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-318. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-318 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana saham BBRI, BBSI, PTBE, Adaro, AALI, dan saham LSIP. Sebelum kita memulai untuk mereview BBRI, maka kita akan lihat highlight-nya, di mana indeks di perdagangan hari ini ditutup di 0,46% di harga 6.159, di mana hari ini ada sekitar 246 saham yang naik, ada 255 saham yang turun, dan ada 151 saham yang tidak mengalami perubahan atau stagnan. Dengan hari ini turnover nilai transaksi hari ini adalah sebesar 14,8 triliun. Ini naik lagi dari hari-hari sebelumnya. Jadi semakin menunjukkan bahwa ada ketertarikan, dan apalagi di tanggal 6 kalau tidak salah, Bukalapak akan sebenar-benar resmi listing di bursa dan sudah bisa ditransaksikan, diperdagangkan, dan itu mungkin bisa menambah nilai transaksi setiap harinya. Oke, kita langsung lihat saham BBRI, di mana di perdagangan hari ini ditutup naik 2,66% di harga 3.850, di mana memang dari awal opening dia sudah langsung gap up dan turunnya pun cuma ke 3770, jadi masih ada gap kecil di antara 3750 sampai dengan 3770, dan dia bergerak naik sampai, kalau saya bilang ini adalah full body candle. Artinya apa? Kenaikannya ini sampai menyentuh titik tertinggi dari range hari ini. Jadi tertinggi 3850, ya closingnya juga 3850. Yang mana biasanya dengan kalau ciri candle seperti ini, maka masih memungkinkan untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Coba kita perhatikan dari broker summary. Kalau kita lihat dari broker summary, menurut saya pribadi jelas ini sangat bagus sekali, dan memang ada indikasi masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Ini dari pengalaman saya bahwa dengan susunan model seperti ini, broker summary-nya masih membuat saya yakin bahwa BBRI masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan di perdagangan esok hari. Tapi apakah ini masih boleh di entry atau tidak? Nah, itulah yang kita lihat dengan menggunakan teknikal. Apakah level ini sudah aman, ataukah apakah level ini menarik baru untuk dibeli, atau kita boleh entry atau tidak? Kalau kita perhatikan di sini jelas memang dia sudah bergerak menuju ke arah PBH, karena itu di sini resikonya sudah ditunjukkan adalah high, resiko tinggi, dan target selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin sudah membeli di harga bawah, maka next target resisten adalah menuju ke 3950. Bagaimana kalau yang belum? Maka di sini ada support bantuan di 3839, dibulatkan 3840 sesuai dengan susunan bid offer. Maka ini cuma jaraknya 10 poin. Jadi masih ada batas toleransi buat teman-teman yang mau entry nih. Syukur-syukur ini dia masih muncul nih support bantuannya. Kalau tidak ada, ya kita tidak bisa membeli karena tidak ada patokan. Nah, oleh sebab itu, kalau teman-teman yang baru mau ambil, pertama pastikan dulu dia bisa kuat dan bertahan di 3840. Kalau memang masih kuat di sana, silakan pertimbangkan buy 3840 sampai dengan 3850. Cut loss kurang lebih kita pasang di 3790 sampai dengan 3800. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 3950, yang mana itu adalah resisten atau PB-nya, dan target jauh adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 4350. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham BBSI, di mana saham Bank Bisnis Internasional. Ini merupakan saham yang baru saya lihat juga, di mana hari ini mengalami kenaikan 20% atau mengalami auto reject atas ya. Ini kalau saya coba buka profilnya, di mana perusahaan ini ternyata baru listing itu di tanggal 7 September kalau tidak salah 2020. Jadi masih baru sekali. Kemudian harga IPO-nya itu di 480. Namun saat ini sudah sampai di 6.600, naiknya sudah luar biasa, sangat luar biasa kenaikannya. Kalau kita perhatikan dari 400 sampai dengan 6.000 itu udah berkali-kali lipat ya cuannya. Dan pertanyaannya adalah, teman-teman masih mau ambil? Ya, kita tidak tahu nih.
dia mau dibawa seperti apa bank ini, Bank Bisnis Internasional. Saya juga baru tahu bank ini, tapi kalau dari broker summary jelas memang ini komposisi yang menurut saya pribadi adalah komposisi tipe bandar yang sedang mencoba mendistribusi tapi sambil dia markup ya. Jadi menaikkan harga untuk mendistribusi. Jadi itu teman-teman bisa hati-hati, walaupun memang dia masih bisa naik lagi, tapi jelas resikonya lebih tinggi dibandingkan rewardnya ya. Karena apa? Rewardnya sudah tidak tahu di mana, karena dia all time high terus, kita tidak tahu. Dan jangan sampai teman-teman dapat di pucuk, baru teman-teman mulai bingung, mulai bertanya, saya nyangkut di BBSI di 6.600, boleh cut loss tidak? Nah itu yang saya selalu tidak suka ketika teman-teman seperti itu. Selalu saya ajarkan bahwa jangan sekali-sekali mengejar emiten yang sedang atau sudah naik tinggi. Kita harus lihat lagi teknikal, kalau memang ternyata dia naik tinggi dan itu menembus resisten, boleh kita buy karena resisten itu sudah berubah jadi support. Tapi kalau sudah tidak ada nih, kita paling bisa ya nariknya ini pakai yang namanya Fibo. Ya, kita pakai Fibo untuk bisa melihat next-nya ke berapa. Tapi kan masa sih kita mau ambil sesuatu yang sudah resikonya sudah tinggi gitu. Contoh kemarin MCOR di part-part mungkin 4 part sebelumnya itu sudah diinformasikan ini dekat support kuat 129 sampai dengan 131. Bandarmologinya masih sudah bagus. Itu salah satu bank yang mungkin akan diumumkan dari bank digital juga, pasti akan terbang. Dan ternyata hari ini MCOR mengalami kenaikan yang luar biasa, walaupun itu sudah terjadi di hari-hari sebelumnya. Karena apa? Kita informasikan itu waktu masih di harga 131 kalau tidak salah, dan dia sempat closing 137. Hari ini sempat naik 153, itu cuannya sudah luar biasa. Begitupun juga dengan saham seperti Bank Bukopin. Itu sudah saya jelaskan ulang-ulang, saya yakinkan teman-teman ulang-ulang bahwa nambah aja nggak apa-apa. Karena apa? Selama reason to buy kita kuat, kukminnya itu masih ada, ya saya rasa bahwa tidak punya alasan buat kita untuk keluar gitu. Justru semakin turun, tambah semangat untuk membeli. Saya sampai kehabisan dana untuk terus menambah. Akhirnya yang tadinya floating loss, sekarang saya sudah berubah jadi floating profit yang wah, kalau saya sih besar sekali. Saya rasa bahwa ini cuan yang cukup besar. Tapi sekali lagi balik lagi ke target kita bahwa ya ini baru permulaan gitu, kenaikannya baru permulaan, dan pastinya setelah itu ada koreksi. Dan mereka-mereka yang kemarin takut masuk BBKP, sekarang saya yakin bahwa semua mata tertuju ke BBKP dan pengen membeli BBKP, mau mengejar, baru mau mengejar. Sedangkan kita dengan sabarnya, kita memungut sesuatu yang dibuang, yang ditelantarkan oleh orang-orang. Jadi selalu saya percaya, ini prinsip saya di pasar modal, belilah ketika tidak ada satupun orang yang mau menyentuh emiten tersebut. Padahal kita tahu bahwa emiten tersebut punya potensi, tapi hanya karena dia tidak naik, hanya karena dia sideways terus, akhirnya semua orang menjauhinya, menjudge-nya, dan akhirnya meninggalkan, memilih yang sudah naik tinggi. Tapi justru ketika itulah kita ambil momentumnya, kita ambil posisinya, dan ketika naik semua orang baru melirik, disitulah kita sudah bisa mulai taking profit. Itu yang selalu saya percaya. Makanya contoh kasus seperti Breeze itu juga sudah saya jelaskan ulang-ulang. Saya yakinkan bahwa semakin turun semakin diambil. Kita dapat di 1.700 dan sekarang udah 2.500, 2.600, dan itu sudah naiknya tinggi sekali. Dan masih banyak juga yang bertanya boleh ambil atau tidak ya. Jawaban saya boleh. Di harga berapapun sebenarnya boleh, tapi resikonya itu berbeda ya. Beda sekali kalau kita beli 1.700 dengan beli di 2.500. Kalau dia turun kembali ke 1.700, ya ruginya juga lumayan. Bisa nggak sanggup kita terima itu? Begitupun kayak BBKP. Dikasih di 400, range-nya itu cukup lebar. Kemarin juga sempat diinformasikan di 400-an sampai dengan 420. Masih belum ada yang mungkin melirik, mencicil, takut. Ya, akhirnya terbang, baru kita mulai bertanya kiri kanan, oh ini boleh masuk apa tidak itu. Jadi yang selalu saya pesan bahwa jangan sampai kita tuh terjebak dengan permainannya bandar ya. Market maker itu sangat pintar sekali. Jadi jangan sampai kita selalu kalah sama mereka. Itu yang selalu saya tekankan. Teman-teman tetap disiplin, jangan terpengaruh oleh euforia sesaat ya. Jadi kalau contoh kasus kayak BBSI ini, walaupun dia bisa naik ke 10.000 pun, kalau saya pribadi nih, mau ke 100.000 pun, selama saya masih belum bisa menemukan titik resistennya di mana, dan saya bisa tahu bahwa oh dia ini udah mulai kuat, ya saya tidak akan masuk gitu. Saya tidak mau berspekulasi tinggi di emiten-emiten seperti itu, karena setiap orang punya
risk profile yang berbeda-beda. Mungkin ada yang, wah berani saya nih ambil di sini. Ya itu urusan kamu ya, karena duit-duit kamu rugi-rugi ya tanggung sendiri. Tapi kalau saya pribadi jelas tidak akan mungkin masuk emiten ini. Mending cari yang masih sideways lah, masih aman lah. Jadi kalau Breeze sudah berhasil, BBKP kita berhasil lagi, dan yang terakhir yang masih saya hold dan sekarang sudah pasti banyak yang menjelek-jelekan ya di sektor konstruksi BUMN karya, itu masih banyak yang hina emiten itu. Tapi saya yakin di akhir tahun ini masih bisa capai dari apa yang saya harapkan. Itu kepercayaan saya. Tapi teman-teman tinggal riset kembali. Kalau saya sih optimis dengan riset to buy saya. Jadi sangat susah ketika orang lain mau ngomong apapun tentang emiten tersebut, menjelek-jelekan sekalipun, ya saya tetap tersenyum dan selalu percaya bahwa riset to buy saya selama masih kuat, ya tidak perlu saya dengar, dan saya tetap lakukan cicil bertahap mengurangi average saya yang dari 1.600 sekarang mungkin sudah turun di bawah itu. Jadi kalau yang mau nambah ya silakan. Karena gini, kalau kamu yakin ketika turun itu adalah momentum untuk kamu nambah lagi muatan dan memperbaiki average. Contoh, BBKP saya itu average-nya di 560. Tapi semakin turun saya ambil. Akhirnya apa? Average saya sudah di bawah 500, jauh sekali. Jadi kalau misalkan saya tidak average down, di hari ini ARA, saya cuma bisa melihat bahwa floating loss saya berkurang. Tapi di saat orang lain melihat sudah cuan. Nah itu yang saya tidak mau. Kalau saya yakin dengan emitennya, maka ketika turun itu adalah momentum, apalagi punya spare yang cukup besar. Misal minusnya 35%, ya harusnya sudah mulai di average down, diturunkan lagi, agar nanti ketika dia naik, teman-teman tidak hanya jadi penonton yang menunggu sekian lama, ternyata cuma balik modal. Itu yang harus teman-teman pikirkan juga. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review kali ini adalah saham Bukit Asam, yaitu PTBA, di mana dalam perdagangan hari ini ditutup di harga 2.260. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini menurut saya pribadi broker summary-nya ya menarik, tapi tidak juga menarik ya. Jadi 50-50 karena top broker untuk buyer itu rata-rata dipegang oleh lokal, dan menurut saya pribadi tidak terlalu kuat. Ini pandangan saya. Dan top sellernya dominasinya cukup kuat. Hanya memang buyer dari PTBA ini punya tingkat pembelian volume yang 2 kali lebih besar dari top sellernya. Artinya memang ini serius. Sepertinya top broker ini bukan retail, sepertinya adalah bandar yang menggunakan kode broker yang kita kenal sebagai retail. Kalau kita lihat sentimen analisisnya, di sini terakhir di tanggal 4 hari ini, semester 1 Bukit Asam realisasikan produksi batu bara sebesar 13,27 juta ton. Ini adalah realisasi produksi PTBA di 6 bulan tahun ini yang mencapai sudah 44,23% ya. Dengan produksi sebanyak itu, realisasi target selama itu, dengan harga komoditas coal yang naik gila-gilaan, maka jelas dapat disimpulkan harga pendapatan dari PTBA jelas juga akan meningkat. Dan ini kemungkinan besar akan tercermin di kuartal kedua, kuartal ketiga, yang mana langsung membuat EPS-nya melonjak. Dan ketika sudah melonjak seperti itu, ya jelas pertama dividennya pasti akan bagi lagi lebih besar karena tahun lalu kecil. Kemudian yang kedua, pastinya harga saham juga akan meningkat ya. Jadi kalau yang mau invest, ya ini adalah orang bilang adalah super cyclical commodity ya. Jadi sangat super komoditas-komoditas yang cyclical, contoh CPO, oil, kemudian nikel, kemudian coal. Ini semua lagi sedang bullish-bullishnya, bahkan menembus all time high. Jadi manfaatkan momentum tersebut dan main paling ya cepat lah, jangan sampai kita hold lama, karena ketika itu berbalik arah ya harga sahamnya juga mengikuti. Harga acuan dunianya turun ya harga saham juga mengikuti. Biasanya seperti itu. Jadi kalau PTBA sudah kita bahas broker summary, kita bahas sentimennya, maka kita lihat teknikal. Di sini dia sedang berada memang menggantung di pucuk dekat dengan resisten di 2310. Jadi jaraknya mungkin cuman 50 poin saja untuk confirm dia breakout. Teman-teman bisa menunggu lebih aman breakout 2310 atau juga bisa sekalian breakout 2270. Ini mungkin karena dia ada gold line
ya silakan dimanfaatkan gitu. Jadi ketika breakout 2270, ya silakan buy. Target terdekat ke 2310, terjauh ke 2340. Tapi minimal dia naik ke atas 2310, sideways di sana itu jauh lebih menarik. Akan tetapi kalau ternyata dia turun, maka silakan prepare cut loss-nya sesuai dengan teman-teman punya money management atau preferensi risikonya. Bisa minus 3%, minus 5%, pasang 3 tick, boleh. Atau kalau misalkan teman-teman besok lihat, oh ternyata dia tidak breakout 2270, dia justru malah langsung open di banting merah. Ya, kita tunggu lagi di sekitaran area 2060 sampai dengan 2100. Itu adalah area PBL yang mana jauh lebih menarik untuk kita koleksi, yang mana juga risk reward-nya menarik. Tapi kalau di harga saat ini, ya risk reward-nya tidak menarik ya, karena kalau teman-teman perhatikan jarak dari harga saat ini menuju ke PBH ini kecil, range-nya kecil. Tapi kalau dia dibanting ke bawah ini besar. Ini kalau saya pribadi tidak akan masuk. Kecuali dia breakout sekalian. Nah, dia breakout ini maka punya potensi naiknya tinggi tapi sudah ada batasannya rendah. Jebol di bawah ini ya cut loss. Jadi cara saya selalu memilih adalah seperti itu. Walaupun dia mau masuk walaupun dia bisa naik lagi, maka tetap saya harus konfirmasi risk reward-nya bagus atau tidak. Kalau tidak bagus ya sabar-sabar dulu, tunggu next ploternya ya, tunggu ketika breakout resistance ya baru kita masuk lagi. Saham selanjutnya adalah saham Adaro. Ini sama juga call, di mana Adaro Energi ditutup naik tipis 0,74% di harga 1360. Kalau teman-teman perhatikan bahwa dalam perdagangan hari ini volumenya cukup besar ya. Ada sekitar 30 juta lembar saham yang ditransaksikan. Kalau kita lihat dari broker summary, jelas kalau saya pribadi bilang ini broker summary-nya menarik. Kemudian sentiment analysisnya juga masih belum ada. Ini terakhir di tanggal 28 Juli. Kalau kita balik ke teknikal, maka memang ini sama seperti PTBA sedang berada di pucuk-pucuknya. PBH di 1340, closing di 1360. Nah, ini lebih menarik dari PTBA. PTBA belum bisa melewati PBH-nya atau resisten terkuat, tapi Adaro sudah berada di atas. Ini sudah di atas PBH dan menurut saya pribadi ini masih menjadi area beli yang bagus. 1340 sampai dengan 1360 ini masih menjadi area beli yang menarik. Selama dia masih bertahan di atas PBH-nya, bertahan di 1340, ini aman. Apalagi sentimen broker summary-nya bagus. Kalau ternyata teman-teman ambil nih, katakan 1340, 1350, 1360 dan ternyata dia bisa jebol di bawah 1340, prepare cut loss di 1300 sampai dengan 1310 dan tunggu lagi nanti di 1215. Akan tetapi kalau misal kuat dan bertahan dan teman-teman sudah ambil, maka target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1405. Kemudian saham selanjutnya kita ke CPO, ada saham Astra Agro Lestari, di mana dalam perdagangan hari ini saham Astra sempat opening dibanting di harga 7.800, namun cepat sekali dia recovery, kembali naik sampai ke 8.200 dan akhirnya closing di 8.175 atau naik 1,55% dalam perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini broker summary-nya masih menarik ya. Dari sentiment analysis terakhir hari ini ada laporan bulanan registrasi pemegang saham, kemudian di tanggal 26 Juli itu juga ada sentimen positifnya adalah Astra Agro Lestari catat kenaikan produksi CPO 3,9% hingga Mei 2021. Jadi biasanya memang kalau harga komoditasnya lagi bagus-bagusnya, biasanya digenjot. Kalau bisa diproduksinya itu naik berkali-kali lipat kalau bisa. Kenapa? Memanfaatkan momentum harga. Jadi ketika harganya sudah jatuh lagi, ya jangan sampai. Makanya kenapa harga komoditas itu bisa naik turun? Ya karena ketika harganya lagi bullish-bullishnya, semua orang berlomba-lomba untuk supply sebanyak-banyaknya. Akhirnya ketika supply-nya terlalu banyak dan demand-nya kurang, harganya koreksi. Nah, ketika harga sudah koreksi, perusahaan akhirnya mengurangi stop. Dia membatasi produksi. Ketika membatasi produksi, ternyata permintaannya tinggi, harga komoditas kembali naik lagi. Dan itu akan terjadi berulang-ulang kali. Dan skema seperti itu sudah umum nih, diketahui oleh banyak orang. Jadi makanya selagi momentum ada seperti ini, ya dimanfaatkanlah untuk ambil emiten-emiten yang masih rendah secara valuasi, yang masih murah secara teknikalnya, rendah dekat support, tapi punya potensi reward yang cukup besar di
keesokan harinya. Jadi kalau AALI, teman-teman lihat di sini harganya 8175, tapi PBH atau resistennya berada di 8325. Ini jaraknya cukup jauh, sehingga untuk AALI kita pakai yang namanya resisten psikologis. Ketika dia breakout di 8200, silakan pertimbangkan buy. 8200 buy, target kenaikan ke 8325 sampai dengan 9175, dan teman-teman bisa batasi cut loss kurang lebih di harga 8100 sampai dengan 8125. Teman-teman bisa atur sendiri berapa besar risiko yang bisa teman-teman terima. Jadi kalau saya pribadi ya, biasanya yang saya sebut itu saya cut loss di sana. Tapi kalau teman-teman rasa bahwa ini terlalu pendek nih, pasti cut loss terus, ya sudah, mau pasang di 7900, 8000, itu hak teman-teman. Nah, kalau saya pribadi pasti saya ketat. Kalau ternyata dia tidak mampu breakout di 8200, ya mending kita tunggu lagi di area PBL di 7275 sampai dengan 7300. Kemudian saham CPO terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-318 adalah saham PP London Sumatera, yaitu dengan kode emiten LSIP. Di mana dalam perdagangan hari ini LSIP juga sempat dibanting ke 1105, namun berhasil closing di 1115 atau naik 0,45%. Kalau saya lihat dari broker summary, jelas broker summary-nya menarik sekali. Dan kalau kita coba lihat dari sentimen analisisnya, hari ini juga dia pemanggilan untuk RUPS, ya, sepertinya akan ada dividen lagi, karena kita lihat riwayatnya di tahun 2020, 2019, 18, 17, 16 dia tidak pernah putus membagikan dividen. Dan kalau kita perhatikan di tahun 2020 kemarin itu EPS-nya meningkat drastis sampai di 102 ya. Ini luar biasa, naik hampir 3 kali lipat kenaikan. Dan kalau kita asumsi dividend payout ratio DPR-nya kurang lebih sekitar 40%, maka estimasi kemungkinan besar dividen per share-nya itu berada di angka 40. Nah, kalau di angka 40, teman-teman bisa bagi aja 40 dibagi dengan harga saham saat ini. Ini saya coba hitung. Kalau 40 dibagi 1115, maka kurang lebih ada 3,5% dividen yield yang akan dibagikan. Ini termasuk besar karena rata-rata dividen yield LSIP itu cuma 1%, 2%, tapi kali ini cukup besar ya, 3,58%. Dan biasanya ini dimanfaatkan harga sahamnya bisa naik lebih tinggi. Itu biasanya. Sehingga kalau teman-teman yang ingin memanfaatkan momentum itu, maka teman-teman bisa melakukan pembelian. Dengan informasi di sini adalah kalau bisa, ya ini kalau bisa nih, teman-teman ambil di range 1090 sampai dengan 1095. Itu adalah area support bantuan. Kalau memang ternyata ini misalkan opening besok langsung dibanting di bawah ini, ya mending memang di PBL aja lebih bagus. Karena PBL di 1055. Tapi kalau dia turun sedikit, mentok di 1090, 1095, ya silakan ambil. Di sini cut loss kurang lebih di 1040, agak jauh 1040, 1050. Target kenaikan adalah menuju ke 1175 sampai dengan 1240. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun ke sini, malah naik terus, ya udah kita cegat saat dia breakout di 1130. Ketika melewati 1130, kita buy. Target kenaikan sama ke 1175 dan cut loss kurang lebih pasang di 1100 ya. Kalau breakout 1130 kita buy, target 175, cut loss di 1100. Akan tetapi kalau ternyata dia belum breakout sempat turun, ya kita ambil di sini 1090 sampai dengan 1095. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-318 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.